Dengan suara ringan, tubuh si anak emas membesar sedikit. Dia menjulurkan lidahnya, dan seketika dua inti sihir murni yang sangat kuat muncul di telapak tangannya. Begitu dua inti sihir itu terbentuk, dia menggoyangkan telapak tangannya pelan, lalu menarik kembali tatapannya dengan puas. Sementara itu, Tuan Xiong dan Yalong berkepala dua telah ditelannya bulat-bulat. Di bawah tekanan kekuatan misterius si anak emas, keduanya langsung hancur tanpa meninggalkan sedikit pun jejak. Sayang sekali darah murni mereka, kalau saja bisa digunakan, gumamnya sambil menggeleng pelan. Dia kemudian menatap langit, awan darah raksasa hampir selesai terkondensasi. Sudah waktunya memulai, ucapnya dengan wajah serius. Dia tahu bahwa memanggil awan darah hanyalah langkah pertama. Langkah-langkah berikutnya akan jauh lebih berbahaya. Guru, sepertinya ada beberapa tamu tak diundang di Gunung Wuliang, ucap Yemu si kucing malam. Sebelumnya Anda mengirim saya untuk mengusir mereka. Kekuatan mereka biasa saja, tapi harta dan teknik mereka aneh dan tak ada habisnya. Saya kalah. Saya tidak tahu apakah. Tak perlu khawatir, potong si anak emas tenang. Kalau mereka berani naik sampai ke puncak Wuliang, biarkan saja. Mereka tak akan bisa turun lagi. Dia tersenyum tipis. Kebetulan juga, kita memang harus menyelesaikan urusan dengan pavilion Fengxiang. Setelah tertawa pelan, tatapannya kembali terarah pada awan darah yang bersinar aneh di langit. Kini jauh lebih mengerikan dibanding saat pertama kali muncul. Di dalamnya, seolah ada kekuatan yang mampu menekan langit dan bumi. Waktunya tiba. Yemu, naikkan kedua ding, seru anak emas lantang. Baik, hubungan Yemu dengan anak emas memang tidak biasa. Kalau bukan karena Yemu yang pernah menyelamatkannya dulu, mungkin hari ini tak akan pernah terjadi. Bangkit, Yemu mengerahkan kekuatannya. Dua kuali raksasa berisi tak terhitung inti sihir dan esensi darah terangkat, lalu melesat menuju awan darah di langit. Pada saat yang bersamaan, Xiaoyan dan Mu Ying tiba. Apa itu? Xiaoyan dan Mu Ying yang baru tiba tercengang melihat awan darah bergolak di atas sana. Ini aroma inti sihir, dan yang satu lagi, darah binatang kematian. Xiaoyan terkejut saat menyadari isi dua kuali tersebut. Pantas saja binatang kematian di Gunung Luoling tidak memiliki inti sihir, dan darahnya sangat sedikit. Semuanya dicuri oleh penguasa Wuliang. Bisik Xiaoyan setelah mengingat binatang kematian yang pernah dia buru sebelumnya. Orang di Gunung Wuliang ini ambisinya besar sekali, kata Kenshin yang baru menyusul. Gurunya memang sudah menjelaskannya, tapi dia tak menyangka Xiaoyan bisa menemukan kebenaran hanya dengan analisis sendiri. Perlukah kita hentikan? Tanya Mu Ying perlahan. Tidak perlu, sesuatu di sini terasa tidak sederhana, jawab Xiaoyan sambil menggeleng. Dengan kekuatan jiwanya yang besar, dia bisa merasakan dua aura kuat di dalam Gunung Wuliang. Satu mirip dengan Yemu si kucing malam, sedangkan yang lain seperti jurang yang tak berdasar. Selain itu, dari awan darah di langit, Xiaoyan merasakan aura dominasi yang membuat bulu kuduknya berdiri. Pada saat ini awan darah membentuk pusaran. Bum bum bum. Saat dua kuali itu bertabrakan dengan awan darah, suara mengerikan terdengar. Inti sihir dan darah di dalamnya diserap dengan rakus. Tiba-tiba, terbentuklah pusaran raksasa di dalam awan darah. Dari pusat pusaran itu, muncul seberkas cahaya dan bayangan samar. Sungguh lama aku tertidur. Suara muda terdengar dari dalam pusaran. Namun selain cahaya samar itu, wujudnya belum terlihat jelas. Anak emas langsung tertawa terbahak. Hahaha, akhirnya roh Gunung Luoling muncul, ucap anak emas itu. Guru, kekuatan cahaya itu. Yemo menelan ludah. Aura dari bayangan itu terlalu menakutkan. Biarkan saja. Selain kau, semua binatang kematian di Luoling harus musnah. Anak emas menengadah ke langit. Roh Gunung Luoling sudah bangkit. Aku tidak percaya dua itu masih bisa diam melihatnya. Kemudian dia duduk bersila dengan tenang, menunggu bayangan itu turun sepenuhnya. Di pegunungan 5 elemen, binatang 5 elemen yang malas beristirahat di kolam tiba-tiba membuka matanya. Nafas ini, roh Gunung Luoling. Setelah merasakan aura dari pusaran darah itu, tatapannya langsung berubah serius. Tak satu pun dari para binatang kematian memahami keberadaan roh itu lebih baik dibanding 3 penguasa puncak. Aku tahu dia ada, tapi tak pernah menemukannya. Dan sekarang, orang itu berhasil membangunkannya. Gumamnya, ini bisa jadi kesempatan. Bintang-bintang di bawah kakinya menyala, dan dalam sekejap dia menghilang, melesat menuju Gunung Wuliang. Sedangkan di pegunungan mata langit, ribuan mata raksasa melotot tajam menatap pusaran di Wuliang, roh Gunung Luoling. Jadi Xiaongjun dan Yalong berkepala dua juga mati olehnya. Dia sudah hilang akal, tapi berkat dia, roh itu muncul kembali. Kalau begitu, ini saatnya kabur dari neraka ini. Raksasa mata langit pun bergerak, tubuhnya meledak menerobos angkasa, menuju Gunung Wuliang.
Kini, 3 penguasa tertinggi Gunung Luoling sedang bergerak menuju satu titik. Bahkan makhluk-makhluk mati yang lemah di seluruh wilayah, termasuk tim lain yang tersebar di pegunungan 5 elemen dan pegunungan mata langit, semuanya berhenti bergerak dan menatap pusaran darah yang mengerikan di puncak Gunung Wuliang. Bagaimana situasinya? Xiong Yuan dan Mususi muncul di pintu masuk 3 pegunungan, tepat di wilayah terluarnya. Tetap tidak bisa. Xiong Yuan menghela nafas. Aku sudah memeriksa area ini berulang kali. Gerbangnya tidak rusak, tapi lorong di balik gerbang telah berubah. Kita tidak bisa masuk, dan mereka yang di dalam juga tidak bisa keluar. Bagaimana mungkin? Mususi mengernyit. Bukankah sebelumnya semuanya normal? Benar, biasanya kita hanya perlu 3 papan kayu untuk masuk. Tetapi sekarang, jelas ada seseorang yang memanipulasi mekanismenya. Bahkan dengan cara lain pun aku tetap tidak bisa menerobos. Xiong Yuan menggeleng, tampak frustasi. Jika bahkan seseorang sekuat Xiong Yuan tidak bisa masuk, tak banyak pilihan tersisa. Apakah tidak ada cara lain? Mususi bertanya lagi, enggan menyerah. Tidak, ada seseorang dari 3 gunung itu. Seseorang yang sangat kuat, yang telah mengubah pintu masuk ini. Selama dia tidak membukanya sendiri, kita tidak punya harapan. Ucap Xiong Yuan. Kalau begitu, bagaimana kalau kita paksa masuk? Nada Mususi berubah serius. Dia ingat ada murid terbaik istana manusia yang sedang berada di dalam. Jika mereka mati, rasa bersalah itu akan menghantuinya seumur hidup. Tidak bisa. Xiong Yuan langsung menolak. Kalau struktur ruang ini rusak dan terseret ke arus waktu, bahkan seorang immortal pun tidak akan selamat. Mendengar kata arus waktu, wajah Mususi langsung memucat. Itu adalah fenomena yang bahkan ditakuti para ahli abadi. Apalagi mereka yang hanya dodi biasa. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Menunggu, jawab Xiong Yuan. Dia tersenyum tipis. Percayalah pada muridmu. Mususi menarik nafas panjang dan memejamkan mata. Berusaha menenangkan diri, tetapi semua perhatiannya tetap terpaku pada pintu masuk itu. Xiaoyan, kau sudah membunuh kaisar hantu kembar. Semoga kali ini kau kembali menciptakan keajaiban. Gumam Xiong Yuan. Sementara itu di puncak Gunung Wuliang, pusaran darah raksasa akhirnya terbentuk sempurna. Dari dalamnya cahaya samar mulai terlepas. Begitu sosok itu keluar sepenuhnya, Yemu baru menyadari bahwa makhluk itu terlihat seperti peri. Tubuh ramping, wajah cantik berbentuk telur angsa, kulit seputih porselen, dan sepasang sayap perak yang bergetar lembut. Aura wanita itu aneh. Kurasa dialah penguasa sejati Gunung Luoling. Bisik Xiaoyan dari persembunyiannya. Mo Ying tercengang. Bukankah penguasanya anak laki-laki berambut emas itu? Xiaoyan menggeleng. Tidak, anak itu kuat, tapi bukan penguasanya. Dari wanita itu, aku bisa merasakan hubungan langsung dengan seluruh Gunung Luoling. Kingxin ikut menambahkan, itulah roh Gunung Luoling. Hanya ada satu di seluruh pegunungan. Dia adalah otoritas tertinggi. Para raja dari 3 gunung lainnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dia. Xiaoyan menatap tajam ke arah anak berambut emas. Kalau begitu, bocah Wuliang itu pasti punya kartu truf besar sampai berani memanggilnya. Mereka bertiga pun memusatkan perhatian, sementara di dalam tubuh Xiaoyan, Xinyan tiba-tiba bersuara. Hei, sepertinya langit sedang membantuku. Dia tertawa kecil. Xiaoyan, jangan salahkan aku nanti. Semua ini salah leluhurmu, Xiaomu dan Fengju. Api suci dalam tubuh bocah itu belum sempurna. Dia mencoba menelanku, jadi aku harus bertindak duluan. Kali ini aku pasti berhasil. Xinyan pun tenggelam kembali, mulai mengumpulkan kekuatan tanpa disadari Xiaoyan. Di langit, roh Gunung Luoling muncul sepenuhnya. Begitu dia keluar, pusaran darah langsung menghilang. Kakak cantik, apakah kau mau bermain denganku? Suara lembutnya terdengar tepat di belakang Yemu. Yemu tersentak, tubuhnya mendadak lemas. Doki berhenti mengalir. Roh itu sudah berada beberapa meter di belakangnya tanpa suara sedikit pun. Kenapa kakak? Apakah kakak pusing? Roh itu berkedip manis seolah benar-benar polos. Untung saja dalam sekejap, anak berambut emas mengirimkan kekuatan untuk menstabilkan Yemu atau si kucing malam. Sudah lama, ucapnya pada roh itu. Nadanya penuh kebencian. Sepertinya kau sudah benar-benar melupakanku. Aku tidak ingat kamu, jawab sang roh sambil tertawa kecil. Tapi aku tahu kamu orang jahat. Anak itu tertawa keras. Jahat, bagi yang lemah ada baik dan buruk. Bagi yang kuat hanya ada menang dan kalah. Pada saat ini ketegangan memuncak. Tiba-tiba ruang di sekitar mereka bergetar keras. Kau gila, berani-beraninya kau memanggil roh Luoling hanya demi kepentinganmu sendiri. Jangan menyeret kami ke dalam kematianmu. Suara berat menggema dari langit. Sebuah raksasa bermata majemuk turun dengan aura yang mengguncang bumi. Hahaha, raksasa bermata langit, kau datang cukup cepat, jawab si anak emas santai. Tak lama kemudian, dari arah lain, air beriak membentuk pusaran. Seekor makhluk kolosal dengan aura 5 elemen perlahan bangkit. Xiaoyan terberanjat melihatnya.
itu binatang 5 elemen. 3 penguasa puncak pegunungan Luoling akhirnya berkumpul, dan konvergensi ini hanya menandakan satu hal, badai besar akan segera pecah. Apakah itu benar binatang 5 elemen? Sudut mulut Xiaoyan sedikit bergetar, memancarkan gelombang panas samar. Dia teringat janjinya kepada leluhur Xiao Xuan di benua Dodi, bahwa suatu hari dia akan membawanya kembali ke dunia. Dulu, ketika dia masih berada di benua Doki, batasan tingkat kekuatan membuatnya tak bisa tinggal lama setelah menembus ke tahap Dodi. Karena itu, dia belum sempat menyelesaikan urusan leluhurnya. Untungnya, jejak terakhir kekuatan jiwa Xiao Xuan telah ia simpan di dalam tubuhnya. Kini, Xiaoyan sudah memiliki kemampuan untuk membangkitkannya kembali. Ingat, benua Dodi berbeda dari benua Doki. Untuk membangkitkan seseorang hanya dari seberkas kekuatan jiwa, kau membutuhkan beberapa hal penting. Pertama, bentuk pil pengembali jiwa. Kedua, tubuh seorang Dodi. Ketiga, inti iblis dari binatang buas tingkat Dodi. Keempat, syarat paling dasar, apimu harus berupa api suci. Pil pengembali jiwa adalah pil tingkat bumi, setara pil tingkat 2 kekaisaran. Dia mampu membentuk kembali daging dan tulang, bahkan dari sisa jiwa sekecil apapun. Pil ini adalah obat dewa yang benar-benar dapat membangkitkan seseorang. Tubuh Dodi relatif mudah dicari, tetapi kualitas tubuh itulah yang menentukan seberapa tinggi leluhurmu bisa melesat setelah dibangkitkan. Semakin kuat tubuhnya, akan semakin baik. Tubuh inti iblis Dodi kau sudah punya. Yang kurang darimu hanyalah teknik penyempurnaan pil itu. Jika punya kesempatan, masuklah ke pavil membakar dupa dan dapatkan darah serta inti dari binatang 5 elemen di sana. Itu akan sangat membantumu membangkitkan leluhurmu di masa depan. Suara Raja Naga Emas menggema perlahan di benaknya. Darah dan inti dari binatang 5 elemen itu, bahkan para leluhur pun memujinya. Tak jelas kemampuan khas apa yang terkandung di dalamnya. Untuk tubuh Dodi yang dibutuhkan, aku juga harus mulai mencari. Namun untuk pil pengembali jiwa, itu agak sulit. Aku memang sudah mencapai tingkat alkemis kaisar peringkat 2, tapi belum menembus batas sesungguhnya. Aku masih butuh waktu. Xiaoyan menghitung dalam hati. Di sisinya, Mu Ying yang mengernyit. Xiaoyan, kau tidak apa-apa. Dia menyentuh lengan Xiaoyan. Sejak melihat binatang 5 elemen tadi, tatapan Xiaoyan sempat kosong. Aku baik-baik saja. Xiaoyan tersenyum, lalu menatap binatang 5 elemen itu lagi. Di sekeliling makhluk itu, lingkaran air transparan berputar perlahan, dan tubuh besar dari kura-kura emas 5 elemen tampak sangat mencolok. Pertahanannya pasti luar biasa, sepertinya cukup merepotkan untuk dihadapi. Xiaoyan bergumam sambil menilai aura makhluk itu. Xiaoyan, apakah kau berniat menyerangnya? Qin Xin seolah mampu membaca pikiran, menatapnya sambil tersenyum tipis. Bagaimana kau tahu? Xiaoyan terkejut. Aku membutuhkan tempurung kura-kura itu. Inti dan darahnya boleh jadi milikmu. Bagaimana? Ucap Qin Xin sambil terkekeh. Apakah kau serius? Xiaoyan hampir tidak percaya. Binatang 5 elemen itu berada pada tahap akhir Dodi bintang 7. Inti dan darahnya mengandung 5 atribut yang sepenuhnya ditempa. Nilainya jauh melebihi inti iblis biasa. Bagaimana? Tanya Qin Xin lagi. Deal. Tanpa banyak pikir, Xiaoyan menyetujuinya. Ada yang janggal dengan tempurung itu. Suara Xin Yan bergetar di tubuh Xiaoyan seolah menangkap sesuatu dari perkataan Qin Xin. Namun Qin Xin tak mendengar suara itu. Alasan Xiaoyan menyetujui tawaran itu bukan hanya harta, tapi karena Qin Xin sendiri. Jika dia bisa menjadi murid pemuda misterius itu, berarti kekuatannya tidak bisa diremehkan. Bekerja sama dengannya membuat Xiaoyan lebih yakin. Aku ikut juga, kata Mu Ying cepat begitu melihat keduanya sepakat. Hei, barang berharga sudah kami bagi. Tidak ada yang tersisa untukmu. Qin Xin mendengus. Tidak apa, anggap saja ini balasan karena kalian membantuku melewati bencana 6 bintang. Mu Ying tersenyum lembut ke arah Xiaoyan. Baiklah, hati-hati, mereka akan bergerak. Xiaoyan mengingatkan. Sesaat kemudian, bum bum bum. Bintang 5 elemen dan raksasa bermata langit turun bersamaan di puncak gunung tanpa batas, membuat seluruh area bergemuruh. Sepertinya hari ini kita bertiga akan bertarung bersama. Ucap bocah berambut emas. Ya, aku sudah menunggu hari ini. Raksasa bermata langit berhenti tertawa, menatap serius ke arah wanita gunung Luoling di depan mereka. Kalian berdua benar-benar berani. Luoling adalah tempat yang sangat cocok bagi kami untuk hidup. Bukankah bertahan hidup selama ini sudah merupakan anugerah terbesar? Jangan ragus. Binatang 5 elemen mendengus. Jangan berpura-pura binatang elemen. Kau bisa hidup 100.000 tahun lagi dengan tubuhmu. Mengatasi bencana 100.000 tahun pun bukan masalah. Tetapi kami, apakah kami bisa menunggu? Bahkan kalau kami menunggu, apakah kami punya cara untuk melewati bencana itu? Mata mancemuk raksasa bermata langit berputar penuh amarah. Sepertinya kalian berdua memang sudah bekerja sama. Binatang 5 elemen tidak terlihat panik, seolah sudah menduganya. Benar.
Jika kami bisa mengalahkan roh Luoling hari ini, aku akan membawanya pergi dari tempat ini, ucap bocah berambut emas. Hahaha, raksasa bermata langit, jelas kau dibodohi olehnya. Kau tahu temperamennya bukan? Mengikuti dia sama saja seperti memasukkan kepala ke mulut harimau, ucap binatang 5 elemen mengejek. Ya, justru karena aku tahu sifatnya, aku memutuskan untuk gila bersamanya. Jika berhasil, kami keluar dari tempat busuk ini. Jika gagal, biarlah kami lenyap di antara langit dan bumi. Lebih baik daripada mati membusuk di sini. Jika kalian sudah mantap memilih jalan itu, aku tidak akan menghalangi. Tapi aku tidak ikut campur. Aku hanya akan menjadi saksi, ucap binatang 5 elemen sambil menyeringai. Kalau begitu, ayo mulai. Raksasa bermata langit menatap bocah berambut emas itu dengan serius. Aku harus mengeluarkan semua. Aku memakai kekuatan semua binatang mati di Gunung Luoling hanya untuk memanggil roh Luoling ini. Jika dia lolos sekarang, tidak akan ada kesempatan lagi. Hanya satu kesempatan. Bocah berambut emas menghela nafas berat. Baiklah, raksasa itu mengangguk. Tiba-tiba, wujud roh wanita Gunung Luoling berubah drastis. Dia menatap keduanya dengan nada menghina. Apakah sudah selesai berdiskusi? Kalau sudah, datanglah. Sebuah pertempuran besar pun akan segera meledak. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.